pembahasan minggu yang lalu, yaitu yang masih di elemen yang keempat, yaitu tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Yang kita akan bahas hari ini adalah poin B, yang materinya berjudul tentang ancaman, tantangan, hambatan, gangguan, ya, dalam menghadapi berbagai bidang. Berbagai bidang di sini meliputi bidang apa? Yaitu pertama bidang ideologi, dua bidang politik, lalu ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan. Ibu menerapkan kepada kalian, kita akan diskusi paparan materi yang akan dibahas hari ini, ya. Yang akan diwakili sekarang yaitu oleh kelompok 6. Silakan kelompok 6 boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 6 akan melanjutkan menjelaskan mengenai bab NKRI tentang ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Bidang ideologi. Ancaman ideologi merupakan ancaman yang dilakukan untuk memengaruhi ideologi. Bidang politik. Ancaman dalam bidang politik dapat dilakukan dari dua aspek, yaitu dari dalam negeri dan luar negeri. Ancaman yang berasal dari Ancaman dalam bidang ekonomi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Ancaman internal dapat berupa tingkat inflasi yang cenderung lebih tinggi, pengangguran yang Tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian semua, ya, kaitannya dengan masalah ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di berbagai bidang. Nah, kita akan mengambil topik tentang ancaman, gangguan, hambatan, tantangan di bidang ekonomi, ya. Di bidang ekonomi itu tadi meliputi cenderung masih tinggi, pengangguran yang cenderung meningkat, ya, infrastruktur yang belum merata di seluruh daerah. Nah, ada masih tinggi di bidang ekonomi. Silakan di antara kalian bisa disampaikan tentang inflasi. Silakan. istilah dalam bidang ekonomi yang merujuk pada kondisi kenaikan harga barang dan jasa di pasar pada periode tertentu. Pada periode tertentu. Maritza. Penyebab dari inflasi adalah banyaknya uang. Penyebab inflasi salah satunya karena mata uang semakin tinggi dan harga barang meningkat, tetapi harga pemasukan orang-orang merendah, jadi tidak seimbang antara pemasukan dan nilai uangnya. Tadi sudah kita jelaskan kaitannya dengan masalah bidang ekonomi dengan tingkat inflasi cenderung masih tinggi. Yang sekarang poin kedua tema kita untuk diskusinya. Silakan kalian bisa fokus lihat ke sumber bahan pembelajarannya, yaitu mengenai pengangguran yang cenderung semakin meningkat dari tahun ke tahun sampai saat hari ini, detik ini. Silakan di antara kalian ada yang sudah bisa memaparkan? Kita kembali kelompok 8 dulu aja, ya. Silakan. Boleh temannya menjelaskan. Pengangguran merupakan masalah yang pokok dalam suatu masyarakat modern, dan pada umumnya pengangguran disebabkan karena jumlah peningkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan yang mampu menyerap. Silakan dari kelompok 2 boleh. Silakan. Pendapat kelompok 2 Titis diwakili, apa pendapatnya? Jadi tingkat pengangguran tinggi, sumber daya menjadi terbuang percuma, dan tingkat pendidikan masyarakat merosot. Situasi ini menimbulkan kelusuan ekonomi yang berpengaruh pada emosi masyarakat dan kehidupan keluarga sehari-hari. Kalau kelusuan daya beli masyarakat tidak lagi terjangkau di dalam membeli suatu produk barang, karena berarti nilai mata uang tinggi besar tapi daya beli. Kaitannya dengan infrastruktur yang belum merata di seluruh daerah, khususnya di daerah Indonesia. Silakan, bagaimana kelompok 8? Infrastruktur adalah seluruh struktur dan juga fasilitas dasar, baik itu fisik maupun sosial. Infrastruktur fisik dan sosial dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi, sektor publik, dan sektor privat. Pendapat kelompok 4? Menurut saya, infrastruktur sosial berupa kebutuhan dasar, antara lain termasuk rumah sakit dan sekolah. Rumah sakit dan sekolah itu juga adalah kebutuhan sosial dasar bagi masyarakat. Jadi paling tidak
di antara 3 tadi itu harus sesuai, harus seimbang. Ada kesetaraan dari strategi bidang ekonomi. Kesimpulannya ya, refleksinya kaitannya dengan ancaman, tantangan, hambatan, gangguan terhadap berbagai bidang yang ada di Indonesia, baik bidang ekonomi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Kesimpulan terakhir silakan di bidang pertahanan. Kesimpulannya, di bidang pertahanan dan keamanan itu terjadinya konflik perbatasan, pelanggaran wilayah, dan perang tak terbatas. Ya, terutama dengan negara-negara yang bertetangga dengan negara kita sendiri, ya, yang terhimpun di dalam negara anggota ASEAN. Yang paparan materi dari kami Tentang ATHG di berbagai bidang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum